Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita, NIM 02048100 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Bapak Yusuf Syahrian SHIMH. Di mana di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kontrak bisnis, asas-asas kontrak bisnis, syarat sah kontrak bisnis, hapusnya suatu kontrak, prestasi dan non-prestasi, force majeure, penyelesaian sengketa kontrak. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kontrak bisnis, yang mana kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terlibat di dalamnya bermuatan bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Menurut terjemahan dari Black Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan kitab-kitab undang hukum perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatnya dirinya, sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, asas-asas dalam hukum kontrak. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan yang terakhir menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Kedua, asas konsensualisme, yaitu dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata telah menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Asas ini juga tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata, di mana para pihak akan terikat dengan perjanjian yang telah dibuatnya layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kelima, asas keseimbangan. Asas ini merupakan adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang ketika berbuat perjanjian di antara para pihak. Yang keenam, asas kepatutan. Asas ini tercermin di pasal 1339 KUHP Perdata, yakni suatu perjanjian tidak akan mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh 1. Kepatutan, 2. Kebiasaan, 3. Undang-undang. Artinya, kontrak tersebut juga harus memperhatikan kepatutan dan keadilan bagi para pihak. Yang ketujuh, asas kepastian hukum. Asas ini merupakan cerminan dari pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak dalam perjanjian dilarang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang ke-8, asas kepribadian. Asas ini menentukan bahwa seorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini tertulis dalam pasal 1315 KUHP Perdata dan pasal 1340 KUHP Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu syarat sahnya kontrak, di mana menurut pasal 1320 KUHP Perdata, kontrak akan sah jika memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, kecakapan para pihak. Yang kedua, kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, adanya suatu hal atau objek tertentu, suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum. Selanjutnya yaitu BW juga membahas berakhirnya suatu hapus perikatan oleh terjadinya perbuatan hukum. Peristiwa hukum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak, para pihak dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya kontrak yang mereka buat berdasarkan pertimbangan yang rasional, bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dari kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut.
Hal ini juga dapat dalam pasal 1646 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa persekutuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk mana persekutuan yang telah diadakan. Yang kedua, pembuatan kontrak meninggal. Suatu kontrak dapat berakhir atau hapus apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak sebagai subjek yang membentuk kontrak itu meninggal dunia. Hal ini juga terdapat dalam pasal 1646 ayat 4 BW yang menyatakan bahwa persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Yang ketiga, pembuat kontrak mengakhiri kontrak. Kontrak yang dibuat para pihak dapat berakhir atau hapus dikarenakan satu di antara dua pihak ataupun kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontrak itu menyatakan mengakhiri kontrak, meskipun jangka waktu yang berlakunya kontrak yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Hal ini juga terdapat dalam pasal 1603 huruf N BW yang menyatakan bahwa masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau pengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan penghentian atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena satu hal yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan. Yang keempat, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan. Kontrak dapat berakhir atau hapus apabila para pihak sebagai subjek yang membuat kontrak telah melaksanakan maksud dan tujuan isi kontrak yang berupa prestasi yang merupakan kepentingan para pihak telah tercapai. Yang kelima, putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Kontrak berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang memutus berakhir atau hapusnya kontrak tersebut. Sebab ini ditentukan dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 BW akibat adanya cacat kehendak, will get break atau karena ketidakcakapan serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam posisi di bawah pengampuan atau pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 1646 BW. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang pengertian prestasi dan laporan prestasi, yaitu pengertian prestasi. Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan dalam hukum perdata. Baiklah, lanjut yaitu pengertian prestasi dan lawan prestasi. Pertama, pengertian prestasi. Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhnya hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan ini umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Menurut pasal 1234 KUHP Perdata, wujud prestasi ada 3, yaitu 1. Memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Menurut pasal 1235 ayat 1 KUHP Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Contoh dalam jual beli, sewa menyewa, hibah gadai, hutang piutang. Dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contoh, membangun rumah, gedung, mengosongkan rumah. Dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contoh, tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat prestasi. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Yang kedua, harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak, demikian perikatan batal. Yang ketiga, harus diperbolehkan atau halal. Yang keempat, harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan. Yang kelima, terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Selanjutnya itu pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya pihak-pihak yang dirugikan untuk memutar pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diberikan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Selanjutnya, bentuk dan syarat wanprestasi. Menurut Satrio, terdapat 3 bentuk wanprestasi, yaitu 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhnya wanprestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu yang pertama syarat material, yaitu adanya kesengajaan berupa kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan oleh seorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang B, kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Kedua, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau resomasi. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur. Selanjutnya, penyebab terjadinya wanprestasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelalaian debitur. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu 1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan. Yang B, karena adanya keadaan memaksa. Adapun unsur-unsur yang dapat terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan. Ini selalu bersifat tetap. Yang kedua, tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi peraturan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara. Yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik di debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Selanjutnya, akibat hukum wanprestasi. Yang pertama, yaitu kewajiban membayar ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan resiko. Selanjutnya yaitu pengertian force majeure. Pengertian force majeure adalah suatu keadaan memaksa atau overmatch di mana posisi salah satu pihak, misalnya pihak pertama, gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa pihak pertama. Jadi, dengan adanya keadaan force majeure, tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi. Force majeure yang sering dialami berupa tanah longsor, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam keadaan memaksa. Secara garis besar, keadaan memaksa terbagi menjadi 2 macam, antara lain keadaan memaksa absolut, yang kedua keadaan memaksa relatif. Syarat-syarat suatu peristiwa tergolong force majeure, yaitu keadaan memaksa ini tidak serta-merta diputuskan oleh satu pihak. Yang kedua, tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya prestasi karena peristiwa tidak terduga dan di luar kuasa salah satu pihak untuk melaksanakan prestasinya. Selanjutnya, peristiwa tersebut tidak dapat diketahui dan tidak diprediksi kapan terjadinya suatu perjanjian. Force majeure dalam pandangan KUH Perdata Indonesia, yaitu dalam pasal 1244. Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal itu tidak tepat pada waktu yang melaksanakannya perjanjian itu. Baru contoh klausul force majeure dalam perjanjian kerjasama perusahaan, yaitu dalam pasal 15 ayat 2, salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat menuntut pihak lainnya
untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar perjanjian ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini karena adanya keadaan kahar. Selanjutnya yaitu tentang penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis. Ini merupakan pembahasan terakhir yang mana pada dasarnya setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan iktikat baik. Namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Persoalan ini bagaimanakah cara penyelesaian sengketanya? Yang ada dua, yaitu penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan, yang kedua di luar pengadilan. Penjelasannya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusnya bersifat mengikat, sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur disepakati para pihak. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan terdapat beberapa cara, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli. Apabila mengacu ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 5 cara, yaitu 1 konsultasi, 2 negosiasi, 3 konsiliasi, 4 penilaian ahli. Demikianlah pembahasan yang saya katakan tadi, yaitu merupakan pembahasan terakhir. Semoga mendapat manfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.